Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk membukakan pemikiran kita, mata hati kita, agar kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Bapa kami yang boleh terus memelihara kami dan yang boleh terus menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami rindu, kami boleh mengawali setiap hari dalam kehidupan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh berbicara, mengarahkan dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan. Melalui bacaan kita tadi, kita tahu bahwa kita sejatinya adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini memiliki sebuah privilege, yaitu kita dapat merasakan kuasa Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Keluarga damai, status anak itu merupakan sebuah status yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena dengan status anak itu artinya kita ini mewakili kehormatan atas sebuah keluarga. Dan ada beberapa aspek di dalamnya yang menyatakan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah keamanan. Di dalam Roma 8 ayat 15a tadi berkata, kita tidak takut lagi karena kita tidak menerima roh perbudakan. Itu artinya sejatinya sebagai seorang anak Tuhan, maka kita tidak boleh takut lagi terhadap hal-hal yang mungkin mengancam kehidupan iman kita di dunia ini. Sebab kita telah menikmati status sebagai anak. Seorang karyawan atau pelayan pada dasarnya patuh pada atasannya atau mungkin perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kepatuhan itu bisa saja terjadi karena dia merasa takut dihukum, dia takut kehilangan penghasilannya, dia takut diberhentikan dari pekerjaannya. Namun hubungan anak dan orang tua tidak dicirikan kepatuhan anak itu karena rasa takut. Namun yang terjadi adalah karena seorang anak itu patuh, taat kepada orang tuanya karena memiliki hubungan yang erat, hubungan kasih. Karena sang anak tahu apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, apa yang diinginkan oleh orang tuanya untuk anak itu lakukan, semuanya didasari oleh kasih. Semuanya bertujuan untuk kebaikan dari sang anak tersebut. Keluarga damai, aspek yang kedua yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita bahwa kuasa Tuhan bekerja adalah di dalam otoritas. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15a berkata, kita tidak berstatus sebagai budak, tetapi sebagai anak. Keluarga damai, seorang budak pada masa Israel zaman dulu, dia dipandang sebagai orang yang tidak memiliki otoritas. Karena di mata masyarakat, budak itu berada di strata sosial yang paling rendah. Seorang budak hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Namun berbeda dengan status anak. Di bawah pengawasan orang tua,
anak-anak memiliki otoritas di dalam lingkungan tempat dia tinggal, di dalam rumahnya. Mereka bukan sekedar pelayan. Disinilah status kita sebagai anak-anak Allah, itu artinya kita diberi otoritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seharusnya tidak takut lagi atas dosa ataupun iblis, karena kita memiliki otoritas atau kuasa Allah yang sanggup mengalahkan semua itu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus percaya, memiliki keyakinan bahwa kita sanggup untuk lepas dari belenggu dosa, maupun juga kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh iblis yang sering kali mungkin berusaha mengacaukan kehidupan kita. Kita harus memiliki keyakinan dan ketenangan. Seorang anak memiliki kehormatan atas nama keluarga. Ada sebuah status yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita sebagai anak. Dan aspek yang ketiga, keluarga damai adalah keintiman. Di dalam Roma 8 ayat yang 15b berkata, oleh Dia kita berseru Abba. Keluarga damai, kata Abba di sini berasal dari istilah bahasa Aram yang paling tepat diterjemahkan sebagai ayah di dalam bahasa Indonesia. Seorang ayah merupakan sebuah istilah atau sebutan yang sangat akrab. Seorang anak biasanya tidak selalu atau bahkan sering memanggil ayahnya dengan sebutan Bapak. Kemungkinan ia memiliki sebutan lain untuk bapaknya yang menunjukkan keakraban yang penuh kasih dan kepercayaan. Contohnya adalah Papa atau mungkin Daddy. Nah, demikian juga inilah yang ingin digambarkan di dalam bacaan kita Roma 8 ayat 15b. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kenapa Roma 8 ayat 15b menuliskan kita sebagai anak dapat memanggilnya Abba atau Bapa? Itu adalah sebuah sebutan yang menggambarkan hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat. Keluarga damai, betapa ini menjadi sebuah aspek kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada satupun ciptaan yang lain yang memiliki kesempatan ini. Sang Pencipta yang begitu agung dan maha kuasa itu mau mendekatkan dirinya kepada kita. Namun bagaimana dengan kita saat ini? Apakah sebagai seorang anak-anak Tuhan kita pun sudah memanfaatkan atau mempergunakan keistimewaan ini? Seorang Bapa yang rindu dekat dengan kita, pribadi yang begitu luar biasa itu. Apakah kita sebagai anak, kita pun sudah menyediakan waktu, hati, ataupun segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita mau mendekatkan diri kepadanya, untuk kita mau lebih lagi mengenal dan hidup semakin dekat dengan Dia. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, ketika kita menyadari kita memiliki 3 aspek ini, yaitu keamanan, otoritas, dan juga keintiman. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha menggali semua itu, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sungguh-sungguh akan merasakan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur ketika kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami pun juga boleh menjadi pribadi anak yang sungguh-sungguh rindu, kami juga hidup merasakan kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Dengan kami mau hidup lebih lagi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya kuasa yang dari Tuhan itu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup bangkit dari
kehidupan kami yang lama, dari keberdosaan kami. Dan kami pun sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Disitulah kami memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami hidup semakin hari semakin merasakan kehadiran Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengenal mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.